termasuk pendampingan sosial dan psikososial karena banyak mengalami trauma para korban itu. Saya mau tanya lagi, jadi kalau saya ini apa? Pakai nggak usah ya? Lihat saya aja ya. Cari tempat yang aman. Selamatkan keluarga dulu. Minimal menyelamatkan diri sendiri. Kalau bencananya terjadi di sini, kita bisa selamatkan keluarga kita. Misalnya kalau kita tahu ada bencana di luar wilayah kita, misalnya daerah yang dekat-dekat atau mana, saya banjir ya, Jawa Timur itu banyak banjirnya, daerah Bojonegoro, Tuban. Kita bisa menjadi relawan sosial, tapi harus ingat kita tidak lepas dari koordinasi dengan satgas setempat, karena komando warkomennya itu ada di satgas. Jadi kita tidak bisa seenaknya sendiri langsung masuki daerah bencana. Memang maksud kita baik, tapi tetap kita harus berkoordinasi dengan satgas. Kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pengungsi. Misalnya pengungsi untuk sandang atau pangan, atau mungkin ada korban yang harus ditolong. Nah, kita bapak-bapak mau mencatat mungkin. Bingung ya. Beras, minuman, sandang, obat-obatan dan lain-lain. Bagus ya, jawaban yang super sekali. Memang utamanya adalah makan, air bersih ya. Jadi makan itu juga tidak asal. Jadi kita pernah menemukan barang yang kadaluarsa yang diberikan pada pengungsi. Jadi tugas teman-teman di dalam gudang logistik, misalnya teman-teman itu bertugas di gudang, itu dengan bisa menyeleksi barang apa saja yang mau masuk di kadaluarsa atau sudah kadaluarsa. Nah, ini harus dipisahkan. Ini memang ada pelajaran sendiri untuk manajemen gudang. Mungkin lain kesempatan kalau dari Bagus Bank ini punya acara lagi, kita akan menyampaikan tentang manajemen gudang. Kebakaran Kota Blitar, Yuda Brahma Jaya. Logo bertuliskan Yuda Brahma Jaya. Yuda artinya perang, Brahma api, Jaya menang. Jadi menang berperang melawan api. Ya. Kita hidup di tengah-tengah. Sarlimas ini harus bergotong royong apabila ada kejadian kebakaran di wilayah masing. Kita kalau ada kebakaran berbondong-bondong untuk membantu memadamkan. Langkah apa ya? Pertama, kita yang dikerjakan sebelum pemadam datang. Jadi kalau ada kejadian kebakaran itu harus berusaha memadamkan dulu sendiri, dan yang lain menghubungi pemadam kebakaran. Itu nanti sewaktu-waktu, walaupun jam 4 pagi, jam 3 pagi itu mesti datang, karena di PNK 113 itu posko 24 jam. Jadi kapanpun minta bantuan akan kita layani. Di sana posko 24 jam. Apa ada biayanya, Pak? Saya kira biaya tidak ada.
gratis. Jadi tidak membayar spesial pun, sudah dibiayai oleh pemerintah. Jadi jangan takut-takut, walaupun kebakaran itu kecil, sudah dikatakan Pak Ansler, kalau kecil dibiarkan itu bisa menjadi besar. Maka dari itu, walaupun masih kecil, masih mulai segera aja hubungi 113. Walaupun di sana sudah mati, pemadam kebakaran tidak bermasalah. Memang itu yang diharapkan oleh anggota pemadam kebakaran. Dari tanah pasir atau lumpur, yang dimaksud dengan itu tidak dengan alat modern, namun demikian pakai manual. Jadi apabila ada kebakaran di dapur, di kompor, di grill, itu cara memadamkan pakai karung gasak ditutupkan. Nah, kalau grill itu ditutupkan sama karung. Itu kalau sudah tertutup rapat, itu api walau sebesar apapun itu akan mati dengan sendirinya. Jadi jangan sampai udara itu ada. Kalau di drain itu masih ada udara 1 cm pun itu masih menyala. Karena itu ditutup rapat itu api dengan mati dengan sendirinya. Terus caranya bagaimana untuk melihat api di dalam drain itu sudah mati atau belum? Caranya begini, Pak. Kalau asapnya itu masih warna hitam, itu masih ada apinya di dalam. Tapi kalau sudah putih, itu dibuka sudah apinya sudah ada. Saya perlu memberitahu bahwa di Kota Blitar itu belum ada namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi itu belum ada. Ini tinggal 3 di Provinsi Jawa Timur ini yang belum ada. 1 Kota Surabaya, 2 Kota Blitar, 3 Kabupaten Begitu. Makanya tim ahli itu secara tupoksi masih berada di Wakesban Politik dan Dinas Kota Blitar. Ada namanya Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi atau SAKPAD BPP, yang ketuanya adalah secara langsung sebenarnya Bapak Wali Kota, ketua hariannya itu Bapak Wakil Wali Kota, Wakesban sebagai sekretaris SAKPAD BPP. Untuk menangani itu tentunya secara struktur belum mampu apabila terjadi bencana yang akan terjadi di Kota Blitar ini. Akan segera pembentukan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu badan, jadi dia tanggap darurat. Situasi pada saat terjadi bencana, apa yang dilakukan? Itu yang dia lakukan. Pertama, melakukan mitigasi, peringatan dini, kesiapsiagaan, kajian cepat, penentuan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan, dan penjagaan dana on-call. Ini bahagian tugas daripada pemerintah untuk melaksanakan minimalisir daripada keadaan tanggap darurat itu. Satu di antaranya yang kemarin itu kita latihan atau simulasi apabila terjadi bencana. Sehingga biasanya itu orang bermasalah kalau terjadi bencana koordinasi tidak mantap, karuan keadaannya, masyarakat panik dan lain sebagainya. Kemudian tugas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kabid Limas dan semua jajaran Wakesban Politik dan Limas, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya sangat hormati, saudara-saudara, istri saya sebagai Ketua Pokja PKK juga ikut mengikuti kegiatan. Pertama-tama
saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih kepada jenengan semua dan sampaikan salam saya kepada pimpinan jenengan bahwa jenengan sudah mengikuti harapannya. Tentunya materi yang didapatkan ini bisa diimplementasikan di instansi masing-masing, paling tidak di dalam tatanan keluarga jenengan sendiri, sehingga sudah bisa mengetahui cara-cara melaksanakan penanggulangan bila terjadi bencana yang tidak bisa kita prediksi akan datangnya kapan. Tentunya dari tahun ke tahun keluhan-keluhan yang disampaikan kepada saudara, dan kami tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Karena kegiatan ini bersifat rutinitas tiap tahun dan dia merupakan program daripada pemerintah Kota Blitar di Badan Persatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, saya selaku penanggung jawab badan ini dan mengharapkan untuk dapat kita evaluasi secara bersama-sama demi peningkatan dan mutu daripada penyelenggaraan pelatihan. Saya cita kurang lebih 4 hari ini saya mengambil citaan waktu saudara-saudara untuk demi kepentingan bersama mengikuti kegiatan ini. Dan saya mohon maaf kepada ibu-ibu daripada jenengan semua, ibunya anak-anak, kemudian yang punya pacarnya dari jenengan semua, dan yang satu cewek, mungkin yang cowoknya yang ada di sana, saya minta permohonan maaf, saya sudah minta untuk perkembangan kegiatan ini. Jenengan bisa kembali ke kediaman masing-masing, ke rumah masing-masing, tentu di dalam yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pelaksanaan kegiatan pelatihan Sarlimas Kota Blitar hari ini Kamis tanggal 20 Desember tahun 2012 dinyatakan selesai dan ditutup dengan resmi. Sekian.